Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial Firebase Real-Time Database. Jadi episode kali ini kita akan coba konekin SDK-nya, web SDK ya, supaya kita bisa gunakan Firebase di aplikasi Next.js. Oke, nah sebelumnya untuk repo-nya, saya udah siapkan di sini untuk repo apa? Repo yang basic ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung clone aja. Karena di sini nggak ada yang beda. Saya cuma tambahkan beberapa package Firebase dan juga saya tambahkan Tailwind CSS ya. Nanti saya akan coba jelaskan untuk repo-nya. Di sini kita akan coba clone git clone, kita kasih nama Firebase RTDB. Oke, kalau misalnya udah, kita coba install dulu teman-teman, npm install ya. Saya akan tambahkan untuk foldernya itu di sebentar di Firebase RTDB. Oke. Seperti ini. Nah, di sini sebenarnya ada apa aja yang sudah saya bikin di folder di repo ini ya. Sebenarnya cuma tambahan dari kemarin yang Firebase Authentication, di mana di sini ada contact user ya, ada set user sama reset user, ada lagi higher order component untuk yang halaman diprotect atau yang tidak diprotect teman-teman. Terus sama apa lagi ya, udah sih itu aja, tidak ada yang beda. Nah terus ditambah di package-nya itu saya tambahkan Firebase dan juga Tailwind CSS. Jadi itu aja perbedaannya, supaya kita tidak harus membuat dari scratch banget teman-teman. Oke, kalau misalnya udah, kita masuk lagi ke dashboard Firebase ya teman-teman. Di sini masuk ke menu project setting di sini ya, di atas. Nah, kalau teman-teman lihat scroll ke bawah udah ada aplikasi ini, berarti teman-teman tinggal copy aja bagian ini nih ya. Karena kita pakai yang npm ya teman-teman, kita copy yang di sini. Langsung di sini saya akan coba bikin folder namanya service, terus dikasih file Firebase. Di sini saya coba kasih namanya supaya jelas, Firebase SDK ya. Nah, di sini kalau kita copy paste semua sudah ada ya. Terus kita coba export default Firebase SDK. Saya akan menamakan ini Firebase SDK. Nah, seperti ini teman-teman. Kita sebenarnya sudah bisa konekin dari Firebase ke Next.js ini ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman tadi di sini belum ada konfigurasinya, berarti teman-teman belum bikin ya kan. Nah, di sini tinggal teman-teman add app, terus pilih yang web ya. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal isi apa app namanya, terus tinggal diregister aja. Kalau misalnya udah, nanti bakal muncul di bagian bawah sini. Oke? Kalau misalnya udah, kita akan coba masuk ke bagian sini. Nah, sebenarnya di sini saya akan mencoba bikin namanya .env.local teman-teman. Saya akan pindahkan seluruh nilai konfigurasi dari Firebase ini ke bagian env lokal aja teman-teman ya. Di sini saya akan coba copy. Saya sudah bikin namanya variabel next public ya. Sebentar, saya akan bikin seperti ini. Nah, jadi segala key yang ada di sini saya akan copy ke bagian kanan dan ditambahkan next underscore public underscore nama key-nya, dan juga semua hurufnya dijadikan capitalize ya, dijadikan uppercase. Nah, kalau udah tinggal kita copy aja di sini. Terus di sini beberapa kita copy. Nah, kalau teman-teman ada yang penasaran kenapa nama database-nya panjang ya. Ini nama database memang di random dibikin oleh Firebase ya, bukan dari kita. Tapi selalu biasanya untuk default-nya nama database-nya selalu default RTDB. Nah, oke, ini udah env lokal. Selanjutnya ini measurement ID karena belum ada ya, karena kita belum pakai Firebase Analytics, jadi ini belum ada. Jadi dikosongkan tidak apa-apa. Terus untuk bagian konfigurasi saya akan jadikan seperti ini. Nah, ya kan? Nah, jadi ini teman-teman hanya ngepointing
nilai-nilai APK, auth domain, database URL dari env ya. Kita panggil dengan process.env.nextPublic_apk. Nah, terus saya akan jelaskan satu hal lagi dari nilai database URL. Database URL ini ya diambil dari ketika kita coba ke sini, diambil dari link yang ada di sini, atau kita sebut namanya reference URL atau root URL dari database ya. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena nanti kita akan pointing ke database yang ini gitu. Soalnya nanti di Firebase juga ada fitur yang namanya multiple database. Jadi kita bisa bikin database lagi ya. Jadi ada multiple, makanya kita harus pointing ke bagian mana si Firebase yang akan digunakan ya di sini nih. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sadar dan mengikuti dari tutorial yang Firebase Authentication, di sini saya akan coba lihat dulu Firebase. Nah, ini di bagian mana ya? Di bagian utils. Oh, sorry. Kita masuk ke episode 11, service Firebase. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini tidak ada yang namanya database URL kalau yang di episode awal. Kenapa? Karena sebelumnya pada tutorial Firebase Authentication kita belum mengaktifkan Firebase database-nya. Teman-teman tadi ingat di awal bahwa kita di episode sebelumnya kita bikin database. Kita start ya, kita klik start, get start, baru ini ke create database-nya. Udah gitu baru ketika kita copy SDK-nya sudah ada database URL ya. Berbeda dengan yang awal. Yang awal ini untuk konfigurasinya tidak ada database URL karena pada proses awal, tutorial awal itu hanya menggunakan Firebase Authentication di mana tidak membutuhkan database URL. Makanya kalau di sini ada database URL untuk kita pointing kemana database URL yang akan kita gunakan. Oke, kalau misalnya udah, teman-teman di sini saya akan coba import ya. Import Firebase SDK ya. Kita akan coba console.log Firebase SDK, teman-teman. Di sini mana ya? npm run. Jangan lupa setelah di clone tadi di npm install dulu. Sekarang saya akan running npm run dev. Localhost kita coba. Oke, di sini udah teman-teman ya. Di sini sudah kita bisa koneksikan antara web SDK dengan Firebase Real-Time Database. Oke, kalau misalnya udah segitu aja dulu teman-teman. Bagaimana kita ngekonekin tambahan ya koneksi untuk database URL melalui web SDK. Oke, kalau udah terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat.